Welcome. Hati-hati Neng kalau keluar malam-malam begini, sedang hamil besar loh. Sematkan gunting kecil di baju ya, saran tetangga pada Saroh yang sedang hamil tua itu. Halah, percaya ama yang begituan, musyrik, celetuk suami Saroh yang duduk di atas motor. Saroh merasa tidak enak dengan ucapan suaminya, lalu ia segera pamit pada tetangganya itu. Suami Saroh memang tidak percaya dengan hal-hal mistis. Ia selalu pakai logika. Maklum, suaminya berasal dari kota metropolitan, jadi tidak akan pernah percaya tentang hal gaib. Sebenarnya Saroh ingin berangkat di sore hari ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya. Tapi sang suami masih sibuk dengan pekerjaannya dan baru pulang setelah maghrib. Jadi, mau tidak mau, ia mengatur ulang jadwal USG. Setelah sampai di rumah sakit, Saroh mendaftar dan langsung duduk di ruang tunggu. Untunglah, saat itu tidak terlalu ramai karena cuaca begitu sejuk karena seharian turun hujan. Ia menatap sekeliling, sepi, tidak seperti biasanya yang selalu ramai. Kamu masuk sendiri aja ya, Mas males lama-lama di dalam, bawa obat, ujar suaminya, kemudian pergi begitu saja. Saroh menghembuskan nafas berat. Bukankah 5 tahun ini suaminya lah yang begitu menggebu mendambakan seorang anak. Sekarang malah dia yang tak peduli sama sekali. Setelah namanya dipanggil, Saroh buru-buru masuk. Sekitar 20 menit ia di dalam, menanyakan semua isi hatinya. Ternyata tinggal menghitung minggu ia akan melahirkan. Saroh keluar dengan hati senang. Ia mencari keberadaan suaminya, namun sang suami tidak ada di ruang tunggu. Saroh berkeliling rumah sakit mencari suaminya. Ia terjatuh ke lantai ketika menabrak sesuatu di hadapannya. Saroh menggerang kesakitan. Aduh, ya ampun, Bu, maaf, apa tidak apa-apa? Ternyata yang ditabrak Saroh seorang suster rumah sakit. Aneh, tubuh suster itu lebih kecil darinya. Tapi kenapa ketika ia tak sengaja menabraknya seperti menabrak dinding atau sesuatu yang besar? Perut saya sakit, Sus, ucap Saroh memegangi perutnya. Sebentar saya cek ya. Suster itu berjongkok lalu mengelus perut besar Saroh. Ketika tangan suster itu menyentuh perutnya, tiba-tiba sakit yang ia rasakan hilang begitu saja. Suster itu tersenyum sumringah. Terlihat seringai di bibirnya, menampilkan barusan gigi putih namun terlihat sangat tajam jika diperhatikan lebih teliti. Sebentar lagi lahiran ya, Bu? Tanya suster itu pada Saroh. Saroh hanya mengangguk. Kepalanya tiba-tiba pusing. Untunglah suaminya datang entah dari mana. Ia lalu mengajak Saroh untuk segera pulang ke rumah karena sudah lelah dan mengantuk. Suster aneh itu menatap ke arah Saroh yang berjalan menjauh dari rumah sakit. Tapi suami Saroh merasakan ada sesuatu yang aneh pada suster itu. Apa suster itu baru? Tanya suami Saroh penasaran. Saroh menggeleng.
Ia pun tidak tahu tentang suster itu. Bahkan ia baru saja melihat suster itu hari ini. Ketika malam hari, Saroh merasakan nyeri di perutnya. Ia membangunkan suaminya, tapi sang suami masih tetap tertidur lelap. "Mas, perutku sakit," rintih Saroh. Ia menggoyangkan tubuh suaminya. Tiba-tiba, jendela kamar Saroh terbuka, membuatnya kaget. Dengan tertatih membawa perutnya yang besar, ia berjalan ke arah jendela dan menutupnya kembali. Dari luar rumah, terlihat sosok kepala dengan organ dalam yang menggantung sedang terbang mengelilingi rumah. Sesekali, makhluk itu mengintip ke celah-celah jendela kaca yang tidak tertutup tirai. "Kuyang, ada kuyang!" teriak salah satu warga yang tak sengaja melihat makhluk itu terbang di atap rumah Saroh. Sontak, para warga yang mendengar teriakannya langsung keluar rumah. Tetangga Saroh yang mengingatkannya untuk membawa gunting kecil tadi sore langsung mengetuk pintu rumah Saroh. Ia takut terjadi sesuatu pada Saroh. Dengan wajah panik dan meringis kesakitan, Saroh membuka pintu. Terlihat raut wajah ketakutan. Tetangganya langsung memeluk dan memberikan air putih yang sudah dibacakan doa agar Saroh tenang. Mendengar keributan dari luar rumah, suami Saroh akhirnya bangun. Ia bingung kenapa rumahnya ramai orang dan ada beberapa pria yang berjaga sembari memegang sapu ijuk dan obor. "Ada apa ini rame-rame?" tanya suami Saroh dengan tampang yang tidak ramah. Mendengar pertanyaan Edi, suami Saroh, tetangganya langsung geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin ia tertidur pulas sedangkan istrinya hampir saja menjadi korban kuyang. "Tadi ada kuyang, Mas. Aku sudah bangunin kamu berkali-kali, tapi kamu gak mau bangun," jawab Saroh. Ia menahan tangis, mungkin kesal dengan kelakuan suaminya. "Alah, mana ada kuyang di zaman modern seperti ini. Sudahlah, sebaiknya pada bubar." Edi menyuruh tetangganya yang berada di dalam rumah untuk keluar dan segera pulang. "Kalian bapak-bapak, sebaiknya kalau mau berjaga di rumah masing-masing aja. Saya mau istirahat," celetuk Edi. "Sombong sekali kamu. Lihat saja, jika ada apa-apa dengan keluargamu, kami tidak akan membantu," teriak salah satu warga yang merasa tidak terima karena kelakuan Edi. "Halah, percaya tuh sama Tuhan, bukan sama setan." Edi menutup pintu rumahnya kuat-kuat. Saroh hanya bisa istighfar melihat sifat sombong suaminya. Benar saja, hampir setiap malam kuyang itu mendatangi rumah Saroh. Ia selalu mengintip dari celah atap rumah atau jendela kaca. Sering Saroh tanpa sengaja melihat langsung makhluk itu lewat di hadapannya ketika ia ingin menutup jendela. Suaminya terbiasa membuka jendela di malam hari karena ingin udara segar masuk ke dalam rumah. Dan kadang ia lupa untuk menutup kembali jendela itu. Di rumah sakit tempat biasa Saroh periksa kehamilan sedang terjadi tragedi menyeramkan. Seminggu berturut-turut ada bayi yang baru lahir meninggal. Ada juga beberapa wanita hamil yang sedang menunggu pembukaan lengkap tiba-tiba meninggal dan bayinya sudah hilang, termasuk ari-ari bayi itu. Banyak warga yang mengatakan bahwa hal itu ulah dari kuyang yang mencari mangsa karena sudah bulan purnama. Saroh yang mendengar kabar tersebut jadi was-was karena ia tinggal menghitung hari untuk lahiran. Ia lalu meminta untuk diantarkan saja ke rumah orang tuanya pada suami. Alhasil, Edi justru marah dan mengatakan Saroh wanita yang kolot. Karena tidak ingin berlarut dalam kesedihan, Saroh memutuskan untuk pergi berbelanja kebutuhan bayinya nanti sendirian. Ia mengelilingi setiap toko yang menjual peralatan bayi. "Bu Saroh, apa kabar?" Saroh sedikit terkejut melihat suster yang ia temui dulu di rumah sakit. Baik sus," jawab Saroh
Rama. Loh, sendirian aja belanjanya? Hati-hati ya, kan sudah masuk trimester ketiga dan sepertinya sebentar lagi akan melahirkan. Suster itu mengambil barang yang dibawa Saro dan membantunya membawa sampai ke rumah. Setelah sampai di rumah, Saro sangat berterima kasih dan menyuruh suster itu untuk masuk ke dalam rumah. Melihat bawang putih dan taburan garam tersebut di penjuru rumah, suster itu mundur dan langsung pamit karena beralasan harus segera kembali ke rumah sakit. Saro tidak curiga sama sekali. Sebelum suster itu pergi, ia memberikan nomor HP-nya pada Saro agar nantinya ketika Saro butuh bantuan bisa menghubunginya terlebih dahulu. Edi yang mendengar niat baik suster itu langsung terpikirkan sesuatu. Sebaiknya kamu lahiran di rumah aja, ujarnya pada sang istri ketika Saro baru masuk. Maksud kamu gimana, Mas? Bukankah sekarang melahirkan dengan dukun bayi di rumah tidak diperbolehkan? Saro geleng-geleng kepala. Ia masuk ke kamar dan menaruh belanjaannya. Suster itu yang akan membantumu lahiran. Itu bisa menghemat biaya, ucap Edi, membuat Saro memalingkan wajahnya. Saro hanya terdiam. Ia tak kuasa meladeni sifat suaminya. Malam harinya, Saro mendengar suara bebek di luar rumah. Siapa yang memelihara bebek ya? Tanya Saro pada dirinya sendiri. Suaminya sudah tertidur pulas dari maghrib tadi. Suara bebek sepertinya sedang menyosor air terdengar begitu nyaring. Saro khawatir bebek itu menyosor got rumahnya yang akan menimbulkan bau. Saro membuka pintu lalu memeriksa samping rumahnya. Alangkah kagetnya ia ketika melihat bukan bebek yang berada di sana, melainkan kuyang dengan mata merah menyala terbang ke arahnya. Karena berlari, akhirnya Saro terjatuh karena menabrak kursi. Suaminya yang mendengar barang jatuh langsung bangun dan melihat Saro sudah tergeletak lemas di lantai dengan darah yang mengalir di kakinya. Bukannya langsung membawa istrinya ke rumah sakit, Edi justru menelpon suster yang tadi siang bersama istrinya. Namun, suster itu meminta Edi untuk membersihkan semua bawang dan garam yang ditaburi di setiap sudut rumahnya. Edi kemudian mengiyakan dan langsung membersihkan semuanya. Tak lama kemudian, suster itu datang dan menyuruh Edi untuk menunggu di luar. Tetangganya melihat Edi gelisah di luar rumah, langsung menghampiri dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mendengar penjelasan Edi, tetangganya langsung berkata, kenapa tidak bawa ke rumah sakit saja? Ampun, sakit. Suara teriakan Saro terdengar dari dalam. Tetangganya yang berdiri di samping Edi mulai panik dan gelisah. Takut terjadi sesuatu dengan Saro karena teriakannya yang terdengar memilukan. Mas Edi, tolong mas, pekik Saro. Kali ini Edi pun menjadi gelisah. Ia menatap tetangganya. Melihat Edi yang sudah gelisah, tetangganya langsung mengajak masuk ke dalam rumah untuk mengecek keadaan Saro karena ia merasa sesuatu yang mengganjal. Astagfirullah. Tetangganya itu langsung terkejut melihat apa yang sedang terjadi pada Saro. Saro yang sudah lemas terbaring di kasur dengan berlumuran darah. Di hadapannya terlihat kepala dengan organ tubuh yang bergelantung tengah melayang, menjilati darah yang mengalir dari selangkangan kaki Saro. Lidahnya yang panjang menjilati setiap tetesan darah. Bahkan bayi yang baru saja dilahirkan Saro sudah tidak utuh lagi karena telah menjadi santapan makhluk menyeramkan itu. Edi bergeming. Ia shock melihat apa yang ada di hadapannya. Tetangganya langsung keluar berteriak minta tolong. Warga lainnya langsung keluar dengan membawa sapu ijuk, obor dan senter.
Menyadari bahaya yang datang, kuyang itu langsung pergi keluar melalui jendela yang terbuka. Para warga berusaha mengejar, namun sayang, kuyang tersebut lari ke tengah hutan. Ternyata kuyang yang selama ini meresahkan dan selalu memakan korban adalah salah satu suster yang bekerja di rumah sakit. Edi menyesal karena tidak percaya dengan semua yang orang-orang katakan selama ini. Tapi apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Kini Edi hanya meratapi nasib ditinggal oleh istri dan anaknya. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.